Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang zalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini mengajak kita merenungkan 3 hal dalam hidup rohani kita: doa, ketergantungan pada Allah, dan identitas kita sebagai anak-anak-Nya yang terpilih. Ketiganya sangat relevan bagi kita, terutama di zaman modern ini, di mana tekanan hidup dan distraksi dunia sangatlah besar. Seringkali kita merasa letih dalam doa, terutama ketika kita tidak melihat hasil yang nyata. Kita berdoa, berharap, memohon, tapi kadang tampaknya Tuhan diam. Dalam dunia yang serba instan ini, kita terbiasa menuntut hasil cepat, dan ketika tidak ada yang terjadi, kita menjadi frustrasi. Namun katekismus mengingatkan kita, doa bukan mesin atau formula ajaib, tetapi tindakan kasih dan pemberian diri kepada Allah. Doa berhasil bila kita bertahan dan membiarkan Allah bekerja, meskipun kita tidak selalu melihat hasilnya. Justru ketekunan dalam doa itu sendiri adalah buah doa yang paling indah. Saudara-saudari, dalam dunia modern, godaan untuk mengabaikan doa sangat nyata. Kesibukan kerja, media sosial, hiburan, dan rasa lelah mental bisa membuat kita melupakan Tuhan. Injil hari ini menantang kita, apakah kita sungguh bergantung pada Allah dalam doa atau kita hanya mengandalkan usaha sendiri. Saudara-saudari, doa mengajak kita untuk bergantung sepenuhnya pada Allah yang adalah hakim, tapi lebih dari itu Bapa yang penuh kasih dan penebus yang setia. Di zaman kini banyak orang sulit percaya bahwa Allah peduli pada kehidupan pribadi mereka. Kita sering melihat penderitaan di sekitar kita, kemiskinan, penyakit, konflik, dan kemudian bertanya, apakah Allah benar-benar peduli? Yesus mengingatkan kita, Allah tidak hanya menilai, tetapi juga mengasihi tanpa syarat. Ia ingin kita mempercayai sepenuhnya, meletakkan hidup kita di tangannya, dan belajar untuk berserah dalam kasih. Bagi banyak orang saat ini berserah bukanlah hal mudah. Kita ingin kontrol penuh, hasil cepat, dan kepastian instan. Injil menantang kita, percayalah, Allah peduli dan Dia bekerja bahkan ketika kita tidak melihatnya. Yang paling menakjubkan adalah identitas kita. Kita bukan makhluk biasa atau budak yang tidak berharga. Kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi, dipilih untuk berbagi kasih dan kebenarannya. Allah membebaskan kita dari kegelapan dosa agar kemuliaannya bersinar melalui hidup kita. Di zaman ini, banyak orang merasa tidak berharga, tidak dicintai, atau kalah dalam persaingan hidup. Injil menegaskan sebaliknya. Kita semua terpilih, dikasihi, dan dimampukan untuk menjadi saksi kasih Allah di dunia ini. Identitas ini memberi kita kekuatan untuk tetap setia dalam doa, berani melayani dan hidup dalam kebenaran, meski dunia kadang menghina atau meremehkan kita. Saudara-saudari, marilah kita merenungkan apakah kita lelah dalam doa,
atau tetap bertahan percaya kepada Allah? Apakah kita benar-benar bergantung pada kasih dan kuasa Allah, atau masih mengandalkan diri sendiri? Apakah kita menyadari identitas kita sebagai anak-anak yang terpilih dan hidup sesuai dengan panggilan itu? Marilah kita menaruh seluruh kepercayaan kita kepada Allah, membiarkan Dia membimbing hidup kita dan menunjukkan kasih-Nya melalui kita. Dengan begitu doa kita tidak sia-sia. Ketergantungan kita membawa damai dan hidup kita menjadi saksi nyata bagi dunia bahwa Allah itu hidup, mengasihi dan memilih kita untuk bersamanya selamanya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.